Bolangers, siapa yang suka kue tradisional? Tunjuk tangan. Gak usah diragukan lagi deh. Indonesia punya banyak banget ragam kue dengan segala bentuk dan rasa. Tapi Bolangers tahu nggak? Satu rahasia kelezatan kue tradisional terletak pada alat panggang yang digunakan. Nah, ini dia 4 alat panggang kue tradisional versi Bolangpedia. Alat panggang kue bodeng. Di Sukabumi, Jawa Barat, terdapat alat panggang unik warisan leluhur. Tepatnya di Desa Cibolang Kaler, Kecamatan Cisaat. Lebih dari separuh warganya beraktivitas sebagai pembuat kue. Nah, satu di antaranya adalah kue bodeng. Kue bodeng dibuat dari bahan dan cara yang masih tradisional. Menggunakan bahan utama gula merah, tepung terigu, mentega, dan telur ayam. Resep dan cara yang diwariskan turun-temurun ini tetap terjaga sejak dulu sampai sekarang. Termasuk alat panggangnya juga nih. Oven kuno ini memanfaatkan panas dari pembakaran kayu bakar. Sebelum kue bodeng dimasukkan, panaskan dulu ovennya. Selain lebih hemat biaya, kue yang dihasilkan memiliki aroma yang khas. Selanjutnya, satu persatu loyang kue disusun sampai penuh. Yang gak kalah keren, oven ini bisa mematangkan lebih dari 600 potong kue bodeng dalam satu kali pemenggangan. Hebat kan? Hayo, hayo! Siapa mau coba jajanan tradisional ini? Jambangan, oven tradisional khas Lampung. Dari Sukabumi, sekarang kita bergeser ke Lampung. Tak mau kalah, warga masyarakat Lampung juga mempunyai oven atau alat panggang unik. Orang Lampung Selatan menyebutnya jambangan. Oven kuno ini menjadi piranti wajib saat ada acara pesta. Karena hampir semua kue tradisional membutuhkan jambangan untuk mematangkannya. Salah satunya adalah kue bolu. Setelah adonan selesai dibuat, selanjutnya adonan dipanggang di dalam jambangan. Uniknya, jambangan menggunakan cara pemanggangan dari dua sisi, yaitu atas dan bawah. Wih, bisa jadi alat ini yang menginspirasi pabrik oven modern saat ini ya. Untuk memastikan tingkat kematangan kue bolu, kita bisa melihat dengan mengangkat tutup jambangan. Tuh, lihat hasilnya. Kue bolu matang sempurna tanpa gosong. Mantap! Saatnya menikmati kue bolu yang dipanggang dengan jambangan ini. Yummy! Minoy, alat panggang kue salamin kenari. Alat panggang yang satu ini sedikit berbeda. Orang Halmahera menyebutnya minoy. Selain untuk mematangkan, minoy sekaligus berfungsi sebagai alat cetak. Loh, kok bisa? Bisa dong. Seperti pada proses pembuatan kue salamin kenari. Setelah tepung sagu, kelapa parut, dan kacang kenari tercampur, kemudian isi ke dalam minoy. Satu minoy terdiri dari 6 lubang. Pada bagian ini, kue salamin kenari akan dimatangkan sekaligus dibentuk. Biarpun terlihat sederhana, tapi fungsi alat panggang kue tradisional ini gak tergantikan loh. Beberapa kue tradisional malahan gak bisa matang kalau gak dipanggang menggunakan minoy. Untuk memaksimalkan fungsinya, sebelum digunakan, minoy terlebih dulu dipanaskan dengan cara dipanggang di atas bara api. Karena minoy yang sudah panas akan semakin mempercepat proses pematangan kue. Nah, ini buktinya. Kue salamin kenari siap untuk dicicipin. Silakan. Alat panggang kue klombeng. Bolangers,
kue tradisional dari Kulon Progo juga nggak mau ketinggalan nih. Namanya kue klombeng. Sama seperti 3 kue sebelumnya, kue klombeng juga dimatangkan menggunakan alat panggang yang unik. Seperti yang ada di rumah Mbah Giman, salah seorang pembuat kue klombeng dari desa Sidorejo ini. Adonan kue yang sudah tercampur merata, selanjutnya dimasukkan ke dalam cetakan. Nah, ini nih yang unik. Alat panggang yang digunakan adalah oven kuno warisan leluhur. Menggunakan 2 sumber panas, yaitu api bawah dan api atas. Sengaja menggunakan panas dari bara api karena lebih bagus dan tidak mudah membuat kue gosong. Yang gak kalah keren, oven dibuat dengan mengutamakan kenyamanan pemakainya. Jadi, tanpa harus mendekat ke sumber api, kita bisa dengan mudah membuka atau memindahkan loyang berisi kue. Kalau begini sih, dijamin nanti gosong. Juara deh! Meluncur! Yeha! Seru kan permainan kami? Pas banget siang-siang hari begini. Meski terik, tapi kalau sudah terkena air, segar. Oh iya, kami sedang berkunjung ke Desa Kunyi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Tempat main kami ini namanya Paka-Loso-Losoran. Seluncuran alami ini aman kok untuk semua usia. Kata bapakku, ketika mereka masih kecil, juga sering bermain di tempat ini. Meski aman, tapi tetap harus hati-hati ya. Apalagi pas naik ke atas sana, batunya lumayan licin. Sungai ini tidak pernah kering, teman. Bahkan di musim kemarau sekalipun. Jadi kami bisa bermain setiap saat. Oh iya teman, kalau bermain di tempat ini jangan buang sampah sembarangan ya, agar sungai ini tetap terjaga kebersihannya. Kami akan memetik buah kelapa. Sarif, pegangan yang kencang ya. Karena badan sahabatku ini paling kecil, jadi nggak terlalu berat kalau naik ke gerobak. Tangga yang kami bawa ini bukan sembarang tangga loh, tapi tangga khusus untuk memanjat pohon kelapa. Bukan berarti kami tidak bisa memanjat pohon kelapa. Fungsi tangga ini hanya untuk mempercepat dan mempermudah kami mengambil kelapa. Soalnya di kampungku hanya ada 3 orang pemanjat kelapa. Padahal ada sekitar ratusan pohon yang harus dipetik buah kelapanya. Oh iya, hanya kelapa yang tua saja ya yang akan kami petik. Karena kelapa yang tua menghasilkan santan yang lebih banyak. Ayo, kumpulkan kelapanya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Satu, 2, 3. Kupas kelapanya. Kelapa hasil panen kami banyak kan? Biar lebih cepat, kita kupas kelapanya rame-rame yuk. Tuh, Kak Fuji jago banget mengupas kelapa. Kita jangan sampai kalah dong. Kalau di desa kami, alat pengupas kelapa yang mirip linggis ini disebut pasukeang. Aku juga sudah biasa membantu kakak mengupas kulit kelapa seperti ini. Oh iya, kelapa-kelapa ini akan kami buat menjadi minyak goreng loh. Di sini, kelapa itu penting banget teman. Karena hampir semua masakan khas di Mandar, mulai dari sayur sampai kue, memakai bahan dari santan dan minyak kelapa. Setelah selesai diparut,
Tambahkan sedikit air, aduk sampai rata, lalu peras sampai menjadi santan yang kental. Untuk membuat minyak kelapa memerlukan waktu yang lumayan lama, teman. Satu wajan besar seperti ini biasanya perlu 3 jam memasak. Agar lebih cepat, kami biasanya membuang air yang ada di dasar wajan dengan memakai tempurung kelapa yang berlubang di bagian bawahnya. Tambahkan sedikit daun pisang agar minyak berwarna kuning keemasan. Sarip, resmi nih. Iya, resmi. Pakai mi hati-hati memakai yo ah. Nah, ini dia minyak kelapa kebanggaan Polewali Mandar. Minyak ini sudah sering dipakai warga, bahkan sebelum minyak kemasan mulai dijual di warung. Selain untuk memasak, minyak mandar juga sering dipakai untuk memijit. Seperti yang sedang Bibi Fatimah lakukan ke Sarif. Ayo, pijit terus, Bi. Minyak mandar tidak lengket di kulit ketika dipakai untuk memijit. Berbeda dengan minyak goreng biasa, pasti lengket. Selain memijit orang dewasa dan anak-anak, Bibi Fatimah juga sering memijit adik bayi. Agar lebih hangat, biasanya Bibi Fatimah sering menambahkan bawang merah yang dicincang halus. Tuh, Kak Fuji dan Kak Wiyah aja juga suka pijit-pijitan pakai minyak mandar. Dipijit memang menyenangkan, teman. Apalagi setelah beraktivitas seharian. Dijamin badan makin enteng. Tapi kok Sarif teriak-teriak ya? Kenapa kamu, Rif? Ayo, lari! Tapi jangan sampai terjatuh ya. Ayo, teman-teman di rumah, kalian pernah main seperti ini tidak? Di tempat kami, permainan dari bambu ini disebut jeka. Seru kan? Jangan salah, perlu keseimbangan dan kecepatan dalam memainkannya. Hampir semua teman-temanku, baik laki atau perempuan, bisa memainkan jeka. Tuh, hebat-hebat kan? Ini karena orang tua kami memperkenalkan permainan ini sedari kecil. Kami biasa memainkan jeka saat musim kemarau. Karena permainan ini memerlukan tanah yang keras untuk pijakan bambunya. Oh iya, tempat bermain kami ini bernama Bukit Lelo. Indah kan? Kami bermain egrang sambil menuju ke tempat kakak menggembala sapi. Nah, itu dia. Ayo, kita ke sana. Bolan dia susah purami di parai. Nama sawe. Gay mo. Meh. Ayo, giring terus. Jangan sampai ada sapi yang terpisah dari rombongan. Biasanya setelah musim panen, semua sapi-sapi ini dilepas dari kandangnya. Tujuannya agar dapat mencari makan sendiri. Sedangkan pada musim tanam, semua sapi-sapi ini harus dikumpulkan di kandang agar tidak merusak tanaman. Oh iya teman, susu sapi dari kakak tadi bisa diolah jadi bahan tambahan untuk membuat cemilan khas desaku. Namanya kue barongko. Bahan-bahannya sederhana kok. Cukup siapkan telur, pisang, kelapa, dan susu. Tapi pisangnya dikupas dulu ya. Gunakan pisang yang sudah matang agar mudah dihaluskan. Semua jenis pisang bisa dibuat menjadi kue barongko, kecuali pisang Ambon karena banyak bijinya. Lalu haluskan pisang yang sudah dikupas memakai gelas. Unik kan? Biasanya untuk menghaluskan harus menggunakan tumbukan.
Tetapi karena pisang yang digunakan sudah matang, jadi cukup menggunakan gelas saja. Ande lo kakin do. Amma, nama apa ti lo kan nang ande tambah yo ah. Iya tambah ya, indah mandi gak ada goyang. Tambah yo ande pura diri dia. Yo. Sarif. Badannya kecil, tapi kalau makan banyak juga. Ini dia barongko dari desa kami, siap dinikmati. Kue barongko ini biasa disajikan ketika ada acara adat, misalnya sunatan, nikahan, atau acara khataman Quran. Awas, masih panas. Teman-teman di rumah, kalian harus cobain ya cemilan dari desa kami ini. Pak, mela-mela gambar Pak. Si Bolang sini bantu belapak dulu. Ya. Bikin sama-sama ayo. Hari ini kami akan membantu Paman John untuk membuat alat penyiram tanaman manual. Kami menyebutnya gembor. Cara membuat gembor gampang-gampang susah sih. Untuk bagian yang susah, aku serahkan ke Paman saja. Nah, bagian yang mudah, biar aku yang mengerjakan. Seperti membuat pola seperti ini. Setelah selesai menggambar di atas plat seng, potong sesuai dengan garis yang sudah digambar. Ada banyak bagian yang harus digambar dan dipotong. Jadi mengerjakannya harus sabar ya. Untuk gagang gembor, Paman memakai kayu yang keras. Biasanya warna kayunya merah atau coklat tua. Kalau batang kayu yang berwarna putih, biasanya cepat lapuk kalau terkena air. Ada beberapa bagian yang harus dilubangi untuk aliran air agar menyebar ke tanaman. Dan untuk menggabungkan bagian yang terpisah, Paman memakai patri atau solder manual yang dipanaskan. Nah, ini pentingnya pemilihan seng untuk membuat gembor. Karena tidak semua seng bisa dipatri. Wih, bagus itu Pak. Lang, ini sudah jadi nih Lang. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ayo, siram terus. Hari ini kami membantu orang tua menyiram tanaman di ladang, memakai gembor baru. Tapi biar lebih seru dan semangat, kami jadikan tugas ini sebagai perlombaan. Biasanya pada musim kemarau, penyiraman dilakukan 2 kali dalam sehari agar tidak mati kekeringan dan tanaman dapat tumbuh dengan subur. Nah, ini dia istimewanya gembor pamanku. Sebaran airnya lebih merata dan kapasitas air yang ditampung lumayan banyak.
Kalau gembor yang terbuat dari plastik, sebaran airnya kurang bagus dan airnya lebih sedikit. Jadi lebih capek bolak-balik ambil air. Wah, tim lawan jatuh. Otomatis aku dong pemenangnya. Sampai di sini dulu petualangan kita. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.